Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita masih diberikan kenikmatan Islam iman untuk selalu bersyukur dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita masih diberikan kekuatan untuk selalu berjamaah subuh di musola Cikgu ini. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 250 dan selanjutnya hadis yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma tatkala mereka tampak oleh Jalut dan tentaranya, mereka pun atau Talut dan tentaranya berdoa, Ya Rabb kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Mereka atau tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya Daud pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Talut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah menolak sebagian manusia dengan sebagian lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Itu adalah ayat-ayat Allah. Kami bacakan kepadamu dengan hak yang benar, dan sesungguhnya kamu benar-benar salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus. Ketika sekelompok orang yang beriman dari kalangan sahabat Talut yang jumlahnya sedikit menghadapi musuh mereka, para sahabat Jalut yang jumlahnya sangat banyak, mereka pun atau Talut dan bala tentaranya berdoa, Ya Rabb kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dari sisimu dan kokohkanlah pendirian kami, yaitu dalam menghadapi para musuh. Jauhkanlah kami dari
dan dari melarikan diri dan ketidakberdayaan. Dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Allah berfirman, mereka atau tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Maksudnya mereka mengalahkan dan menundukkan mereka dengan pertolongan dari Allah yang diberikan kepada mereka. Dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Setelah itu pemerintahan beralih kepada Daud berikut kenabian yang agung yang dianugerahkan Allah kepadanya. Oleh karena itu dia berfirman. Kemudian Allah memberikan kepadanya atau kepada Daud pemerintahan yang sebelumnya berada di tangan Jalut, di tangan Talut. Dan hikmah yaitu kenabian setelah Samuel, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya, yaitu berupa ilmu yang dikehendaki Allah yang hanya dikhususkan kepadanya. Lalu Allah berfirman yang artinya, seandainya Allah tidak menolak atau keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Maksudnya, kalau saja Allah tidak membela suatu kaum dari serangan kaum yang lain, sebagaimana Dia telah membela Bani Israel melalui penyerbuan Talut dan keberanian Daud, niscaya mereka akan binasa. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, dan sekiranya Allah tidak menolak atau keganasan sebagian manusia dengan sebagian lainnya, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Dan firman yang artinya, tetapi Allah mempunyai karunia atau yang dicurahkan kepada semesta alam. Maksudnya, Dialah yang memberikan karunia dan rahmat kepada Allah atau kepada mereka yang menolak kejahatan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. Dia juga pemilik ketentuan, hikmah dan hujah atas makhluknya dalam semua perbuatan dan ucapan mereka. Lalu Allah berfirman, itu adalah ayat-ayat Allah. Kami bacakan kepadamu dengan hak yang benar, dan sesungguhnya engkau benar-benar salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus. Artinya inilah ayat-ayat Allah yang kami ceritakan kepadamu mengenai orang-orang yang telah kami sebutkan. Dengan benar, sesuai dengan kenyataan sesungguhnya, dan sesuai dengan kebenaran yang ada di tangan Ahlul Kitab dan diketahui oleh para ulama Bani Israel. Dan sesungguhnya kau, hai Muhammad, benar salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus. Hal ini merupakan pengukuhan dan penetapan terhadap sumpah. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah surat Al-Baqarah, dan artinya telah saya bacakan, yaitu surat ayat ke-20 sampai 252. Selanjutnya saya akan membacakan hadis yaitu ke-23. Dari Adi bin Habib yang berkata, saya mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, takutlah pada neraka, walaupun dengan menyedekahkan sepotong kurma. Muttafaq alaih. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Adi bin Habib, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang pun dari kalian semua malaikat akan diajak berbicara oleh Rabb-Nya
Di antara dia dengan Rabbnya tidak ada seorang penerjemah. Orang tersebut melihat ke sebelah kanannya, maka ia hanya melihat amal perbuatan yang telah dilakukannya. Ia juga melihat ke sebelah kirinya, maka ia hanya melihat amal perbuatan yang telah dilakukannya. Dia melihat pula ke arah depan, maka ia hanya melihat neraka yang ada di hadapannya. Oleh karena itu, takutlah kalian semua sekalian dengan menyedekahkan sepotong kurma. Lantas barang siapa yang tidak menemukan sesuatu untuk disedekahkan, maka bersedekahlah dengan ucapan yang baik-baik saja. Di sini sebagai penjelasan, di dalam hadis ini terdapat motivasi agar kita menambah amal kebajikan serta meminimalisasi perbuatan buruk. Dan sesungguhnya sedekah dengan harta atau perkataan dapat menjadi tabir dari neraka meskipun hanya sedikit. Saya ulangi hadis ini, yaitu dari Adi bin Hatim yang berkata, saya mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, takutlah pada neraka walaupun dengan menyedekahkan sepotong kurma. Muttafaq alaih. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Adi bin Hatim, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang pun dari kalian semua melainkan akan diajak berbicara oleh Rabb-Nya. Di antara dia dengan Rabb-Nya tidak ada seorang penerjemah. Orang tersebut melihat ke sebelah kanannya, maka ia hanya melihat amal perbuatan yang telah dilakukannya. Ia juga melihat ke sebelah kirinya, maka dia pun akan hanya melihat amal perbuatan yang telah dilakukannya. Dia melihat pula ke arah depan, maka ia hanya melihat neraka yang ada di hadapannya. Oleh karena itu, takutlah kalian dengan sekalipun dengan menyedekahkan sepotong kurma. Lantas barang siapa yang tidak menemukan sesuatu untuk disedekahkan, maka bersedekahlah dengan ucapan yang baik-baik saja. Dan sebagai penjelasannya, di dalam hadis ini terdapat motivasi kepada kita semua agar menambah amal kebajikan serta meminimalisasi perbuatan yang buruk. Dan sesungguhnya di sini ditegaskan, dan sesungguhnya sedekah dengan harta atau perkataan dapat menjadi tabir dari neraka meskipun hanya sedikit. Jadi di sini kata-kata tabir itu ada penghalang, walaupun dengan amal sedekah yang sedikit. Demikianlah hadis ini setelah saya bacakan. Semoga apa yang saya bacakan di pagi ini sebagai Al-Baqarah ayat 250 sampai 252 dan hadis 23 ada tambahannya, hikmah dan barokahnya bagi kita semua, sedang selalu diberikan kesehatan, keimanan, ketakwaan, dan yang paling penting kita selalu diberikan kesehatan, dan dengan kesehatan kita akan selalu bersyukur apa yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Asyhadu